Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Perkembangan Koperasi saat Reformasi sampai sekarang. Nama kelompok kami yang pertama Istiqlal Peningrum, yang kedua Muhammad Gurib Musaka, dan yang ketiga Tania Fadila. Berikut adalah poin-poin yang akan kami bahas di presentasi kali ini. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu potret koperasi di Indonesia. Sampai dengan bulan November 2001, jumlah koperasi di seluruh Indonesia tercatat sebanyak 103.000 unit lebih, dengan jumlah keanggotaan ada sebanyak 26 juta orang. Menurut Enport 1990, secara historis pengembangan koperasi di Indonesia yang telah digerakkan melalui dukungan program pemerintah yang telah dijalankan dalam waktu lama dan tidak pernah mudah keluar dari lingkungan pengalaman tersebut. Jika semula ketergantungan terhadap captive market program menjadi sumber pertumbuhan, maka pergeseran ke arah peran swasta menjadi tantangan baru bagi lahirnya pesaing-pesaing usaha, terutama KUD. Meskipun KUD harus berjuang untuk menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi, namun sumbangan terbesar KUD adalah keberhasilan peningkatan produksi pertanian, terutama pangan. Di samping sumbangan dalam melahirkan kader wirausaha karena telah menikmati latihan dengan mengurus dan mengelola KUD atau revolusi penggilingan kecil dan wirausahawan pribumi di desa. Struktur organisasi koperasi Indonesia mirip organisasi pemerintah atau lembaga kemasyarakatan yang terstruktur dari primer sampai tingkat nasional. Hal ini telah menunjukkan kurang efektifnya peran organisasi sekunder dalam membantu koperasi primer. Tidak jarang menjadi instrumen eksploitasi sumber daya dari daerah pengumpulan fenomena ini di masa datang harus diubah karena adanya perubahan orientasi bisnis yang berkembang dengan globalisasi. Untuk mengubah arah ini, hanya mampu dilakukan bila penataan mulai diletakkan pada daerah otonom. Yang kedua, perkembangan koperasi pada masa reformasi. Pada masa reformasi, jika dihitung secara kuantitatif, jumlah koperasi di Indonesia cukup banyak. Dengan demikian, dari segi kualitas, keberadaan koperasi masih perlu upaya yang sungguh-sungguh untuk ditingkatkan mengikuti tuntutan lingkungan dunia usaha dan lingkungan kehidupan dan juga kesejahteraan para anggotanya. Perkembangan koperasi pada masa reformasi, terutama yang terjadi di daerah provinsi, mengalami pasang surut, kadang meningkat namun tidak jarang juga menurun. Perkembangan kelembagaan koperasi secara nasional periode 2003-2004. Kelembagaan koperasi periode 2003-2004 mengalami perkembangan secara signifikan dengan laju perkembangan rata-rata sebanyak 7.549 unit atau 6,13%. 4 provinsi dengan perkembangan jumlah koperasi terbesar pada periode yang sama adalah yang pertama, Provinsi Sulawesi Tenggara sebanyak 234 unit atau sebesar 13,23%. Yang kedua, Maluku Utara sebanyak 74 unit atau sebesar 12,09%. Yang ketiga, Gorontalo sebanyak 68 unit atau sebesar 12,04%. Dan yang terakhir, Bali sebanyak 241 unit atau sebesar 11,56%. Perkembangan jumlah koperasi aktif untuk periode yang sama secara nasional tercatat mengalami penurunan sebanyak 398 unit atau 0,42%. Berikut provinsi koperasi aktif nasional di Indonesia. Yang pertama, Sulawesi Tenggara sebesar 18,22% atau 258 unit. Yang kedua, Sumatera Selatan 12,78% atau 304 unit. Yang ketiga, DKI Jakarta sebesar 11,06% atau 355 unit. Dan yang terakhir, Bali sebesar 10,35% atau 203 unit.
Perkembangan jumlah koperasi tidak aktif secara nasional tercatat sebanyak 7.947 unit atau 27,05%. 24 provinsi koperasi tidak aktif nasional. Yang pertama, Kalimantan Timur sebesar 245 unit atau 207,63%. Yang kedua, Sumatera Utara sebanyak 1.360 unit atau 89,18%. Yang ketiga, Nanggroe Aceh Darussalam sebesar 737 unit atau 77,91%. Dan yang terakhir, Jawa Timur sebesar 1.799 unit atau 53,18%. Perkembangan usaha koperasi yang dicerminkan oleh indikator keuangan koperasi seperti modal sendiri, modal luar, volume usaha, dan sisa hasil usaha koperasi periode 2003-2004 memberikan gambaran perkembangan yang tidak jauh berbeda dengan perkembangan kelembagaan. Perkembangan modal sendiri, koperasi memberikan pencerminan kewajiban anggota dalam membayar simpanan pokok dan simpanan wajib kepada koperasi. Dalam hal modal luar koperasi, perkembangannya dirasakan sangat kecil, di mana pada periode yang sama, perkembangan modal luar secara nasional tercatat hanya mencapai 13,10%. Di sisi lain, perkembangan transaksi usaha koperasi yang dicerminkan oleh besarnya nilai volume usaha koperasi pada periode yang sama tercatat mengalami perkembangan sebesar 18,83%. Dari perkembangan volume usaha koperasi, perkembangan sisa hasil usaha koperasi nasional mengalami peningkatan sebesar 15,62%. Jika diteliti lebih jauh terhadap data perkembangan modal sendiri koperasi, terlihat adanya indikasi perubahan dalam struktur keanggotaan yang ada, yaitu adanya perubahan yang besar terhadap jumlah anggota yang keluar dan yang baru masuk menjadi anggota. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Tania Fadila. Untuk yang ketiga, upaya dan kebijakan pemerintah dalam pengembangan koperasi di era reformasi. Upaya. Di era reformasi, kebijakan pengembangan koperasi menjadi tanggung jawab Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9/M/2005 tanggal 31 Januari 2005 bahwa kedudukan Kementerian Koperasi dan UKM adalah unsur pelaksana pemerintah dengan tugas membantu Presiden untuk mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pemberdayaan koperasi dan UMKM di Indonesia. Tugas Kementerian Koperasi dan UKM adalah merumuskan kebijakan dan mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, serta pengendalian pemberdayaan koperasi dan UMKM di Indonesia. Dalam rencana strategis tahun 2004 sampai 2009, Kementerian Koperasi dan UMKM memiliki tujuan. Yang pertama, mewujudkan kondisi yang mampu menstimulan, mendinamisasi, dan memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya 70.000 unit koperasi yang berkualitas usahanya dan 6 juta unit usaha UMKM baru. Yang kedua, menumbuhkan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan usaha koperasi dan UMKM pada berbagai tingkatan pemerintahan. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas, daya saing, dan kemandirian koperasi dan UMKM di pasar dalam dan luar negeri. Yang keempat, pengembangan sinergi dan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pemberdayaan koperasi dan UMKM. Yang kelima, memberikan pelayanan publik yang berkualitas, cepat, tepat, transparan, dan akuntabel. Kebijakan. Pengembangan koperasi sejati merupakan salah satu wahana untuk mewujudkan adanya demokrasi ekonomi di Indonesia. Strategi ini bertujuan mewujudkan 70.000 unit koperasi yang berkualitas sampai dengan tahun 2009. Untuk itu, perlu upaya penyempurnaan Undang-Undang Perkoperasian, meningkatkan administrasi dan pengawasan badan hukum koperasi, pemberian bimbingan dan kemudahan kepada koperasi, serta perlindungan kepada koperasi dan perlindungan publik terhadap kegiatan usaha koperasi. Strategi pengembangan kelembagaan koperasi terdiri dari yang pertama, kebijakan peningkatan administrasi dan pengawasan pemberian badan hukum koperasi. Kebijakan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan ketaatan dan ketertiban administrasi pemberian badan hukum koperasi serta pengawasan pemberian badan hukum koperasi oleh daerah melalui tugas pembantuan dan pengawasan kegiatan koperasi untuk meningkatkan akuntabilitasnya.
Yang kedua, kebijakan peningkatan penerapan jati diri koperasi. Penerapan jati diri koperasi merupakan roh dari proses pengembangan koperasi sejati yang dilakukan melalui pengembangan organisasi dan manajemen koperasi, peningkatan kualitas keanggotaan koperasi, penyempurnaan AD atau ART koperasi, dan pemberdayaan gerakan koperasi agar mampu memperjuangkan kepentingan anggotanya. Yang ketiga, pengembangan usaha koperasi. Pengembangan usaha koperasi dilakukan melalui upaya pemantapan identitas koperasi sebagai badan usaha yang berasaskan kekeluargaan, pengembangan kerjasama usaha, pengembangan usaha koperasi yang berbasis sumber daya lokal, dan peningkatan daya saing koperasi, serta klasifikasi koperasi. Yang keempat, kebijakan perlindungan kepada koperasi. Tugas pemerintah dalam pengembangan koperasi adalah menumbuhkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi, memberikan perlindungan kepada koperasi melalui pemberian kemudahan dan bimbingan dalam berusaha, serta melindungi publik dari aktivitas koperasi yang merugikan masyarakat. Perlindungan kepada koperasi dan publik ini memerlukan peran serta masyarakat, sehingga diperlukan upaya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kewirakoperasian. Selain itu, Kementerian Koperasi dan UMKM juga menyusun program pengembangan kelembagaan koperasi. Program ini bertujuan mewujudkan 70.000 unit koperasi yang berkualitas yang mampu melayani lebih dari 20 juta anggota koperasi secara berkelanjutan, sesuai dengan prinsip-prinsip dan nilai dasar koperasi. Program penyempurnaan Undang-Undang Koperasi dan Usaha Kecil antara lain mencakupi yang pertama, melakukan inventarisasi masalah untuk menyempurnakan RUU Koperasi dan RUU UMKM. Yang kedua, melaksanakan pembahasan dengan instansi terkait dan DPRI untuk mewujudkan RUU Koperasi dan RUU UMKM menjadi Undang-Undang Koperasi dan Undang-Undang UMKM. Yang ketiga, melaksanakan sosialisasi Undang-Undang Koperasi dan UMKM yang telah disahkan oleh DPR dan pemerintahan kepada stakeholders di seluruh Indonesia. Yang keempat, memfasilitasi gerakan koperasi dan UMKM menyesuaikan dengan Undang-Undang Koperasi dan Undang-Undang UMKM yang baru. Yang kelima, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Undang-Undang Koperasi dan Undang-Undang UMKM yang telah disahkan. Yang keempat, perkembangan koperasi saat ini. Mohon maaf, perkembangan koperasi Indonesia terjadi sesuai perubahan zaman dan kebutuhan. Yang pertama, dahulu koperasi hanya menekan pada kegiatan simpan pinjam, kemudian berkembang menjadi koperasi serba usaha yang juga menyediakan barang-barang konsumsi. Yang kedua, perkembangan koperasi Indonesia berbeda jauh dengan perkembangan pada bidang lain. Yang ketiga, perubahan atau perkembangan koperasi Indonesia tidak lantas terjadi tanpa alasan. Untuk selanjutnya akan diteruskan kepada teman saya, Bori. Baik, untuk selanjutnya permasalahan koperasi di Indonesia saat ini. Di Indonesia, koperasi menjadi salah satu unit ekonomi yang mempunyai peran besar dalam memakmurkan negara ini sejak zaman penjajahan hingga sekarang. Walaupun di Indonesia perkembangan koperasi maju, namun tidak sepesat perkembangan koperasi di negara-negara maju. Ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu yang pertama, gambaran koperasi sebagai ekonomi kelas 2 masih tertanam dalam benak masyarakat Indonesia. Yang kedua, perkembangan koperasi Indonesia yang berkembang bukan dari kesadaran masyarakat, namun berasal dari dukungan pemerintah. Yang ketiga, tingkat partisipasi anggota koperasi masih rendah. Ini disebabkan oleh sosialisasi yang belum optimal. Yang keempat, manajemen koperasi yang belum profesional saat ini banyak terjadi pada koperasi-koperasi yang anggota dan pengurusnya memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Yang keenam, kondisi koperasi di Indonesia saat pandemi COVID-19. Dikutip dari sebuah artikel tentang Kementerian Koperasi dan UKM, dalam jangka waktu 2 bulan dari masa pandemi 2020, Kementerian Koperasi dan UKM telah menerima aduan dari sebanyak 163.713 UMKM dan 1.785 koperasi yang terkena dampak dari pandemi COVID-19. Permasalahan utama koperasi di masa pandemi yaitu menurunnya penjualan dan terhambatnya produksi karena adanya arahan pemerintah untuk melakukan PSBB. Masuk pada masa new normal, koperasi akhirnya dihadapkan pada kenyataan bahwa teknologi dan internet sangat penting dan berpengaruh dalam menunjang kegiatan koperasi. Karena pandemi terus berlanjut, semua bidang mulai
mengandalkan teknologi dalam proses pelaksanaannya, contohnya pada bidang pendidikan, pemasaran, bisnis, dan lain sebagainya. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM pada pertengahan masa pandemi dan new normal, yaitu pada bulan Juli 2020, dapat disimpulkan bahwa koperasi bisa bertahan apabila koperasi bisa menyesuaikan diri dengan baik dalam menghadapi transformasi ekonomi digital. Tidak hanya sekedar mengubah cara berbisnis dengan memanfaatkan perkembangan teknologi digital, koperasi juga dituntut bisa mengembangkan inovasi produk untuk menghadirkan terobosan baru. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada pertanyaan silahkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.